Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rizal dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari saya, Nurul Jana, dan ada Dwi Endah Nuraini, Dwiki Oktakusuma, Fatan Abdar Abdallah, Jalila Al-Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Akhlak Mulia Manifestasi Ihsan. Dalam Hasanah Islam, ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik dan buruk disebut dengan istilah akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan tabiat, atau karakter. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan pengertian akhlak sebagai berikut. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang berpijak pada kebenaran yang telah digariskan oleh doktrin agama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Next. Akhlak sebagai fondasi karakter diri manusia, sesuai fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlak menjadi pembeda karakter manusia satu dengan makhluk lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan ruang lingkup akhlak berdasarkan iman tanpa amal saleh sama dengan kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8-9 yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yang bermakna dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9. Makna ayat tersebut menjelaskan serta mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya sekedar kepada sampai keyakinan, ucapan, tetapi disertai juga dengan perbuatan yang nyata dan akhlak yang baik. Islam menekankan juga bahwa terwujudnya akhlak yang mulia umat muslim sangatlah penting dan keimanan harus membuahkan akhlak. Selanjutnya ada 4 sifat dari Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Yang pertama ada sidik yang berarti jujur, yang kedua amanah yang artinya terpercaya, yang ketiga tabligh atau artinya menyampaikan, dan yang terakhir adalah fatona yang artinya cerdas. Next. Proses pembentukan akhlak. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Next. Proses pembentukan akhlak ada 3. Yang pertama, pembiasaan. Manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Pembiasaan dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, keteladanan. Kita dapat meneladani kisah perjalanan hidup para nabi, sahabat, serta sejarah hidup orang yang memiliki keutamaan akhlak, serta sehingga dapat memacu diri untuk berakhlak yang lebih baik. Yang ketiga, refleksi diri, yaitu dengan melakukan perenungan atas segala perbuatan, baik ataupun buruk yang telah kita perbuat, dan ditindaklanjuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri. Next. Akhlak dapat dibentuk dalam diri setiap muslim, karena fitrah yang melekat pada diri manusia berupa kata hati atau intuisi adalah cenderung pada kebenaran. Melalui pembinaan jiwa yang baik, lahir perbuatan yang baik, yang selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai akulturasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama adalah akhlak dalam bermedia sosial.
Media sosial merupakan sebuah sarana interaksi sosial berbasis daring yang terhubung dengan internet yang berfungsi memudahkan penggunanya untuk saling berbagi informasi atau cerita, berpartisipasi dalam melakukan komunikasi lewat berkirim pesan, menjalin relasi, dan membuat jaringan. Sekarang, sosial media sangat berkembang dengan pesat, dan hampir semua manusia menggunakannya. Next. Berikutnya adalah sisi positif dan negatif media sosial. Sisi positifnya, informasi mudah diakses dan disebarluaskan dengan cepat. Pengguna dapat memproduksi dan terlibat dalam diskusi. Sarana media dakwah yang efektif. Lalu, sisi negatifnya, terlalu menyita waktu penggunanya, membuat malas penggunanya sehingga dapat menunda-nunda pekerjaannya. Selain itu, media sosial dapat menjadikan media untuk penyebaran sesuatu yang seharusnya tidak disebarkan, seperti hoax dan gunjingan. Next. Berikut ini hadis-hadis yang menyinggung akhlak bermedia sosial. Jika kamu mendapatkan informasi dari media sosial lalu kamu di fase bingung apakah berita tersebut benar atau tidak, kamu harus ingat 2 hadis. Yang pertama, barang siapa tergesa-gesa akan salah. Hadis riwayat Al-Hakim. Lalu yang kedua, cukup seseorang dinilai berbohong dengan mengatakan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan sebarkan dahulu. Jika berita tersebut tidak benar atau belum pasti benar, jangan sebarkan. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, barang siapa diam akan selamat. Diam adalah pilihan terbaik jika berita tersebut tidak benar dan jangan menyebarkannya. Lalu apabila berita tersebut benar adanya namun tidak bermanfaat, jangan sebarkan. Dan diam jika bermanfaat, sebarkanlah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kebaikan atau diamlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu prinsip-prinsip yang harus dimiliki pengguna media sosial. Yang pertama, niat untuk berdakwah. Kedua, perhatikan peraturan Islam dalam bidang informasi. Ketiga, jauhi larangan agama dalam bermedia sosial seperti larangan menyebarkan berita yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Next. Lalu pembahasan selanjutnya adalah akhlak dalam berbusana. Pakaian atau busana adalah sesuatu yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, beserta segala sesuatu yang melekat di pakaian tersebut. Busana merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan menaati perintah dan larangannya dalam hal berbusana atau dapat disebut juga akhlak berbusana. Next. Berikutnya adalah aurat yang harus ditutupi oleh para laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Sebelumnya, pengertian aurat secara bahasa artinya bagian yang ditutupi manusia karena malu jika ditampakkan. Sedangkan secara istilah adalah bagian badan yang diwajibkan Allah untuk ditutupi. Aurat laki-laki muslim sebatas antara pusar sampai lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aurat laki-laki muslim ialah antara pusar sampai 2 lutut. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Lalu aurat seorang perempuan muslimah adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia akil balik, maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini dan ini, sambil beliau menunjukkan wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Next. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah akhlak dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat melalui suatu kontak dan komunikasi.
Kemudian adalah aturan berinteraksi sosial dalam Islam. Terdapat 3 hadis yang menjelaskan tentang aturan ini. Yang pertama yaitu yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yaitu adalah jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu berita yang paling dusta, dan janganlah kamu melakukan tahasus. Tahasus di sini artinya adalah menguping untuk mencari kejelekan suatu kaum di mana mereka tidak suka untuk didengar atau menguping di depan pintu-pintu mereka. Kemudian adalah janganlah kamu melakukan tajasus. Tajasus di sini diambil dari kata jasa, yaitu mencari sesuatu dengan cara tersembunyi. Kemudian janganlah engkau saling hasad. Hasad di sini adalah tidak suka melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, baik berangan-angan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya atau tidak. Kemudian saling membelakangi dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga yaitu adalah seorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ketiga ini menjelaskan tentang aturan hubungan lelaki dan perempuan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Terkait hal ini, seorang muslim atau muslimah seyogyanya tidak menyentuh atau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah ilmu pengetahuan. Dunia akademik dalam KBBI berkenaan dengan kegiatan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu dan bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang penting dalam Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat di Al-Quran yang memposisikan orang berilmu dalam posisi yang tinggi. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 11, menjelaskan bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu. Lanjut ke bagian selanjutnya. Keutamaan orang-orang berilmu. Yang pertama adalah niat, kemudian kesungguhan, permohonan, motivasi, guru yang baik, konsentrasi, sabar dan teguh, dan perlakuan baik terhadap guru. Kemudian adalah pengertian bekerja. Istilah bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam waktu tertentu. Dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada aktivitas mencari rezeki dengan menghabiskan waktu pagi, siang, dan malam, namun mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mendatangkan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Lanjut ke bagian selanjutnya. Bekerja merupakan manifestasi amal soleh. Terdapat 4 akhlak dalam bekerja, antara lain niat ikhlas, ketekunan dan bersungguh-sungguh, kejujuran dan amanah, dan profesionalitas. Akhlak dalam bermedia sosial, berbusana, berinteraksi sosial, dunia akademik, dan bekerja penting diaktualisasi dalam kehidupan setiap muslim agar membawa dampak positif bagi kehidupan diri, keluarga, maupun masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.